Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Saya akan memberikan pengantar tentang Injil Markus, karena rencananya akan ada pembahasan tentang teks-teks yang sulit di dalam Injil Markus. Maka pada bagian pengantar ini, saya akan sajikan ciri khas Injil Markus, siapa penulisnya, bagaimana membacanya, dan unsur-unsur penting apa yang ada di dalam Injil Markus. Tetapi sebelum Anda mulai menyimak isi selanjutnya, silakan subscribe dulu dan jangan lupa tekan lonceng. Injil Markus itu dianggap sebagai Injil yang tertua yang dipakai juga oleh Matius maupun Lukas. Bahasa Yunaninya sederhana, teologinya juga dianggap paling sederhana. Injil ini diperkirakan ditulis oleh Markus, dan kita tahu ini berdasarkan kesaksian dari Papias, uskup Hierapolis di Frigia, Turki, yang hidup sekitar tahun 60 sampai 130 Masehi. Tapi Papias yang menulis banyak buku tafsir, bahkan mungkin ada sekitar 5 jilid bukunya, itu kita tidak memiliki lagi bukunya ini, melainkan jejak-jejaknya bisa kita temukan dalam tulisan Eusebius dari Kaisaria, yang hidup sekitar tahun 260 sampai 339. Dia sejarawan gereja yang menulis tentang sejarah gereja purba khususnya. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Eusebius yang mencatat tentang kesaksian Papias ini, dia katakan bahwa Markus ini adalah pengarang Injil Markus, sebab dia sebenarnya adalah juru tulis Petrus. Ketika dia berada di Roma dan mendapat informasi dari Petrus, dia lalu menuliskan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, terutama apa yang masih diingat oleh Petrus ya, tentang Yesus ini. Itulah kemudian disusun oleh Markus. Tapi bagaimana persisnya, siapa sebetulnya Markus ini? Kira-kira bagaimana proses dia sampai bisa menyusun Injil ini? Kita lihat sebentar profil Markus ini, ya, riwayat hidupnya. Memang tidak gampang menyusun riwayat hidup Markus. Ya, kalau kita merekonstruksi bagaimana dia mulai lahir sampai meninggal, itu memang datanya tidak selalu komplit, tapi saya mencoba merekonstruksi kira-kira seperti apa hidup Markus mulai dari lahir sampai meninggal. Ya, namanya sebetulnya Yohanes Markus. Dari data kitab suci kita tahu dia murid Kristen Yahudi dari Yerusalem. Itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12. Jadi namanya, rupanya dia punya nama dua, ada Yohanes dan Markus. Yohanes itu nama Ibrani dari Yah, itu dari singkatan dari Yahweh sebetulnya, dan Hanan, artinya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Sedangkan Markus itu nama Latinnya. Kenapa? Ada dua nama, tapi itu suatu yang lazim di zaman pemerintahan Romawi Yunani. Jadi orang seringkali mempunyai dua nama, apalagi kalau dia orang yang cukup aktif dalam kehidupan keagamaan. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 23, kita disitu menemukan ada Yusuf yang disebut Barsabas, bahkan juga disebut Justus. Ya. Nama ibunya dari Yohanes Markus ini Maria, itu nama yang ya istilahnya nama pasaran pada zaman itu. Sedangkan ayahnya sendiri tidak disebut, ya. Kita tidak tahu siapa nama ayahnya. Asal dari Markus ini adalah dari Kirene. Ya, dan kota ini sebetulnya kota yang sudah maju sejak tahun 331 sebelum Masehi, ketika Alexander Agung, itu raja Yunani, itu mulai mengembangkan kekuasaan Yunani kemana-mana, ya, sampai bahkan India. Ya.
Disitulah dia mulai berkembang kota ini. Tetapi ketika dia digantikan oleh penerusnya di zaman Ptolemeus, itu kota ini agak ditelantarkan. Jadi, namun ketika tahun 74 Yunani dikalahkan oleh Roma, diambil alih kekuasaannya, itu kota ini kembali menjadi kota utama di Kirenaika. Kita lihat petanya di mana letak Kirene, karena ini menjadi kota yang sangat terkenal pada zaman itu, ya. Ini kita lihat di pojok sini itu daerah Libya sekarang ini, ya. Itu Libya, inilah kota Kirene. Ini Anda lihat di sini ada Alexandria, Mesir. Kemudian ini Yerusalem di sini dalam perkembangannya. Ya, di sini ya. Ini Markus itu posisinya di sini, daerah kelahirannya. Dan Kirene ini sebetulnya kota yang sudah banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jadi sejak Ptolemeus pertama tahun 323 sampai 283 sebelum Masehi, itu orang-orang Yunani sudah memiliki komunitas-komunitas di sana, ya, orang-orang Yahudi maksud saya, ya. Dan mereka di sana merasa nyaman karena orang Yunani memberi mereka cukup banyak kebebasan. Ya, dan mereka sangat dihargai. Itulah kekasan dari pemerintahan Yunani, di mana antara Yunani dan orang-orang yang barbar itu mereka tidak terlalu membedakan. Ya, semua sama di hadapan mata hukum, kemudian juga di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dibedakan. Tapi ketika Roma mulai menguasai daerah itu, orang Yahudi mulai ditindas oleh orang Yunani. Nah, suatu kali ada serangan dari suku-suku nomad, ya, yang menyerang wilayah itu, ternyata juga menimpa keluarga Markus. Ya, semua kekayaannya dihabisi, lalu dia menjadi sangat menderita di situ, sehingga keluarganya memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Itulah si Markus kecil, sebetulnya dia masih muda, dibawa ke Yerusalem oleh orang tuanya. Ya, ini saya lihat petanya, Anda lihat di sini, ya, Kirene di sini, nanti dekat sekali untuk masuk ke Italia, ya, wilayah di atasnya. Ya, orang-orang Kirene ternyata sudah terbiasa pergi ke Yerusalem, terutama untuk berziarah. Jadi orang-orang Yahudi itu, karena mereka punya kewajiban harus pergi ke Yerusalem, jadi orang-orang Yahudi di Kirene itu terbiasa ke Yerusalem. Mereka bahkan punya sinagoga tersendiri di kota ini sebagai anggota jemaat Libertini. Itu dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 9. Jadi orang-orang ini memang rajin berziarah dan sudah ada komunitasnya juga. Dan Markus ini rupanya juga orang-orang yang sangat perhatian kepada orang-orang Kirene yang hadir ke situ. Ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, itu hadir juga banyak orang-orang Kirene. Bahkan satu tokoh yang terkenal sekali, yaitu Simon dari Kirene, itu ayah dari Alexander dan Rufus. Itu orang yang dipaksa sebetulnya untuk ikut memikul salib Kristus ketika terjadi proses Yesus dibawa ke Bukit Golgota itu. Nah, ini itu yang mau saya tunjukkan kepada Anda, betapa banyaknya orang-orang Yahudi dari Kirene itu terbiasa pergi ke Yerusalem. Ya, bahkan Lukius orang Kirene di dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 1 dikatakan sudah menjadi nabi dan pengajar dalam komunitas Antioquia. Jadi Anda lihat, udah maju sekali orang Kirene, mereka orang Yahudi sering ke Yerusalem, di pihak lain bahkan banyak dari mereka menjadi orang Kristen. Nah, rupanya Markus salah satu dari yang tertarik kepada kekristenan. Ada tradisi yang mengatakan dia bahkan salah satu dari 70 murid yang diutus oleh Yesus. Dan bisa jadi karena di dalam Injil Markus itu ada cerita yang khas pada Markus, yaitu tentang anak yang lari telanjang ketika Yesus ditangkap. Jadi anak ini juga ditangkap di situ, dia lepaskan bajunya, dia lari. Nah, rupanya anak ini diperkirakan adalah Markus.
Dia cukup berada, ya, keluarganya cukup kaya, sehingga dia punya rumah yang cukup besar di Yerusalem. Dan rumah inilah yang diperkirakan menjadi tempat para murid dan Yesus melakukan atau merayakan perjamuan Paskah. Jadi dia punya ada ruangan atas. Bahkan nanti setelah kebangkitan, para murid rupanya menumpang dan bertekun dalam doa menantikan turunnya Roh Kudus juga di rumah Markus. Petrus ketika dia di penjara, dan terjadi mukjizat, dia dilepaskan dari penjara, tempat yang dituju adalah rumah Markus. Kita lihat ceritanya di situ ketika dia pergi ke rumah Markus di pintu gerbang. Jadi rupanya Markus cukup kaya, ada pembantunya Rode. Rode yang melihat Petrus, saking gembiranya dia lari ke dalam, lupa membukakan pintu untuk Petrus, sehingga Petrus harus tunggu lama di luar. Nah, inilah sedikit tentang keadaan keluarga Markus, ya. Dari Kirene dia pindah ke Yerusalem dan mulai menjadi pengikut Kristus. Di dalam perkembangannya setelah kebangkitan Kristus, ketika kekristenan mulai berkembang dan Paulus sudah bertobat dan bersama Barnabas mulai aktif di dalam pewartaan, suatu kali ketika Paulus dan Barnabas berkarya di Yerusalem, lalu mereka mau kembali ke Antiokhia, karena waktu itu Antiokhia itu pusat misi, Antiokhia di Syria. Dia membawa Markus juga ke Antiokhia, bahkan melibatkan dia ikut di dalam perjalanan misi pertama, ya, sekitar tahun 45 sampai 49. Namun pada waktu di Perga, kalau kita lihat, ya, kita lihat perjalanan misinya, jadi perjalanan misi Paulus yang pertama itu dari Antiokhia di Syria. Perhatikan, ini ada Antiokhia Syria, ada Antiokhia di Pisidia, ini wilayah Turki sekarang. Ini Syria. Dari sini mereka melakukan perjalanan ke Pafos, ya. Jadi lewat Pulau Siprus, Salamis, kemudian di Pulau Siprus ke Pafos, lalu mereka pergi ke wilayah Turki, ya, nyampe di Atalia, terus menyusuri sungai. Nah, sampai di Perga ini, jadi entah apa yang terjadi, Markus ini tidak mau lagi melanjutkan perjalanannya mengelilingi wilayah Turki ini, ya, Atalia di sini. Ya, jadi dia tidak mau lagi putar, dia pulang kembali ke Yerusalem. Karena itu nanti Paulus itu agak jengkel dengan Markus, ya, sehingga terjadi nanti perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Karena ketika mereka mau melakukan perjalanan yang kedua, Barnabas yang rupanya masih, ya, sepupu dari Markus ini, itu tampaknya ingin sekali masih mengajak Markus ikut di dalam perjalanan misi kedua. Tapi Paulus katakan, tidak mau saya. Karena rupanya dia kecewa Markus kurang setia dalam perjalanan itu. Sehingga dalam perjalanan misi kedua ini, Paulus akhirnya bertengkar dengan Barnabas, berpisah. Dia mengajak Silas dalam perjalanan misinya yang kedua. Sedangkan Barnabas mengajak Markus dalam perjalanan misi yang kedua. Nah, inilah namanya blessing in disguise. Ya, satu berkat yang tersembunyi. Ya, Tuhan sudah membuat mereka berpisah di situ, tapi bukan untuk sesuatu yang buruk. Dengan cara begini, pewartaan Injil jauh lebih efektif. Karena kita lihat di dalam perjalanannya, ya, kalau kita lihat perjalanan misi keduanya ini, ya, Paulus melakukan perjalanan misi ke wilayah atas, wilayah Turki, bahkan nanti sampai ke Makedonia, ya, wilayah ini Turki dan ke Eropa. Tetapi Barnabas dan Markus justru pergi ke wilayah Pulau Siprus. Nah, dia melayani di sini. Jadi dua tempat tercapai sekaligus. Karena rupanya Barnabas itu berasal dari Pulau Siprus. Maka mereka melakukan kerasulan di Pulau Siprus ini.
Setelah pelayanan di sini, rupanya memang tidak ada data yang begitu jelas. Markus pergi ke Kirene, ya, Kirenaika itu wilayahnya, dan dia mewartakan Injil di situ. Setelah dia mewartakan Injil di situ, barulah kemudian dia pergi ke Mesir. Jadi kalau kita perkirakan kapan dia pergi ke Mesir, karena ini perdebatan banyak sekali, kapan persisnya Markus ke Mesir. Di antara ada yang mengatakan 40-an, ada yang mengatakan 50-an. Tapi saya perhitungkan kalau melihat misi Paulus yang terjadi sekitar tahun 50 sampai 52, itu perjalanan misi yang kedua. Dan dalam perjalanan misi itu, Barnabas dan Markus pergi ke Kirene, ya, mulai dari Siprus dulu, lalu dia ke Kirene, maka perhitungannya kurang lebih dia itu ke Mesir, ke Alexandria, itu sekitar tahun 53 sampai 60. Dia pergi ke Mesir. Dan jangan lupa, kalau Petrus dianggap pausnya Roma, yang merintis gereja di Roma, walaupun bukan Petrus yang pertama kali merintis, ada kelompok orang-orang Kristen awam, ya, kita tidak tahu persisnya, tapi bukan dari Petrus yang merintis kekristenan di Roma, tapi Markus dianggap sebagai perintis kekristenan pertama di Mesir, ya, gereja Koptik di Mesir. Jadi dia ke sana sekitar tahun 53 sampai tahun 60, dan kita lihat nanti ketika dia mau meninggalkan kota itu, dia juga mengangkat uskup nanti untuk menggantikan dia. Nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Tapi kita pertama katakan dia pergi ke Mesir sekitar tahun 53-an. Ya. Dia pergi ke Mesir, dia sampai di Alexandria. Jadi dia pergi pertama itu ke Alexandria. Apa yang terjadi di sana? Alexandria itu merupakan pusat Helenisme pada zaman itu. Kota ini sudah maju sekali, dan oleh orang Yunani memang sangat dikembangkan, dan boleh dikatakan sebagai surganya bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan, haus akan pikiran-pikiran filosofis. Ya, banyak Anda bisa temukan rabi Yahudi, imam-imam Mesir, kemudian guru-guru spiritual dari Persia, bahkan dari India. Itu sudah ada di sana. Jadi ini banyak sekali sekolah, museum-museum perpustakaan. Kota ini sudah sangat maju di zaman itu. Dan kesanalah Markus pergi. Begitu dia sampai di Alexandria, mungkin karena semangatnya sebagai seorang pewarta Injil, dia jalan kaki terus. Dia berjalan, tapi tentu saja belum bisa mewartakan Injil. Masih lihat-lihat situasi. Itulah dia jalan kaki mengelilingi kota Alexandria dan mencoba melihat gimana dia akan bisa mewartakan Injil di situ. Tanpa peduli lapar dan haus, dia terus berjalan sampai akhirnya sepatunya jebol. Ya, sepatunya rusak. Dan seorang pewarta itu tidak bisa hidup, boleh dikatakan demikian, tanpa sepatu, ya, tanpa sandal. Karena dia harus berjalan. Nah, karena itu dia tidak bisa tahan dengan sepatu yang rusak ini. Karena itu dia putuskan untuk mencari tukang sepatu untuk menjahitkan, memperbaiki sepatunya ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika si tukang sepatu ini menjahit sepatunya, dia rupanya menusuk tangannya, ya, dengan jarumnya. Ketika tangannya tertusuk, dia teriak, "Iya Tuhan yang Esa." Markus kaget. Orang ini percaya sama Tuhan yang Esa. Dan karena dia pegangi tangannya dan mulai ada darah di situ, lalu Markus mengambil tanah liat, dia meludahinya, lalu mengoleskannya pada luka orang itu. Dan terjadi mukjizat, orang itu yang bernama Anianus sembuh. Nah, kata-kata si Anianus ini yang menyebut Tuhan menjadi pintu masuk bagi Markus untuk berbicara tentang Tuhan, tentang Yesus yang wafat dan bangkit.
Nah, inilah awal dari pewartaan Markus. Dan ternyata Anianus ini adalah tanah yang subur. Dia begitu antusias menerima, bahkan kemudian mengundang Markus tinggal di rumahnya. Dan dari situlah Markus kemudian mengembangkan kekristenan di sana. Dia mulai mewartakan Injil dan mulai membentuk komunitas. Dan luar biasa, seperti perumpamaan tentang kerajaan Allah yang mulai dari benih ya, biji sesawi yang kecil, terus tumbuh membesar. Begitulah orang Kristen berkembang banyak sekali di Mesir. Dan mereka penuh dengan daya pikat. Karena kehidupan mereka, ketika mereka menerima Kristus, benar-benar terjadi perubahan. Benar-benar terjadi hidup yang baru. Dan ini sangat memikat orang-orang Mesir. Akibatnya apa? Banyak penguasa marah. Mereka tidak suka karena mereka juga sudah punya iman di situ. Ada kepercayaan-kepercayaan lokal di situ. Sehingga dianjurkan supaya Markus ini segera meninggalkan Mesir karena pemerintah daerah, pejabat daerah yang marah kepada Markus ingin membunuh dia. Lalu Markus pikir, wah ini daripada saya mati, pewartaan Injil nanti berhenti, mungkin di tempat lain masih bisa menerima saya, maka dia putuskan untuk meninggalkan Mesir untuk sementara waktu, dan selama dia tidak ada, dia ingin ada orang lain yang meneruskan karyanya di situ. Maka si tukang sepatu tadi, Anianus, dia angkat menjadi uskup. Dan dia tabiskan juga 12 imam dan 7 diakon untuk melanjutkan karyanya. Dan dia sendiri memutuskan pergi ke Roma. Karena apa? Ternyata rupanya Paulus yang dulu berpisah dengan dia dan dulu sepertinya tidak suka dengan Markus, dengar cerita tentang Markus betapa dia berkembang di dalam karya kerasulannya, karya pewartaannya, dia lalu mengundang Markus untuk ke Roma. Karena waktu itu Paulus sudah ada di Roma untuk menjalani masa tahanan. Markus lihat ini kesempatan yang bagus, lalu dia meninggalkan Alexandria, dia pergi ke Kirene. Dia masih mengingat dulu gereja yang sudah dia kembangkan di situ. Lalu dari Kirene dia pergi ke Roma. Ya, ini perjalanannya ya, dari Kirene dia lalu menuju ke Roma di sini. Disinilah dia bertemu dengan Petrus maupun Paulus. Jadi, perpisahan dalam perjalanan misi kedua Paulus merupakan rencana Tuhan yang agung. Gara-gara itu, Injil makin cepat tersebar. Ya. Undangan Paulus agar Markus ke Roma, kita lihat di dalam 2 Timotius, ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, bab 4 ayat 10, dia katakan gini, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Jadi Paulus menyadari betapa pentingnya Markus bagi dia. Dan Markus pun ke Roma untuk menemani Paulus di penjara di Roma. Dan kita lihat di situ bagaimana kita bisa buktikan bahwa dia pernah di Roma dari surat-surat Paulus. Misalnya kepada Filemon, ada tulisan begini ya di ayat 23 dan 24. "Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus." Jadi posisi Paulus ada di penjara. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Lihat, Markus sudah dianggap oleh Paulus sebagai teman sekerja. Kemudian juga di dalam Kolose bab 4 ayat 10, Paulus menulis begini, "Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas." Jadi keponakan dari Barnabas. "Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku." Jadi inilah bukti
tulisan-tulisan Paulus yang mengandaikan memang Markus ada di Roma. Ya. Dia di Roma ternyata rupanya bukan hanya bertemu dengan Paulus, tetapi juga dengan Petrus. Bahkan seperti yang ditulis oleh Eusebius, sejarawan itu, dia menjadi juru tulis Petrus. Jadi kira-kira, karena Paulus tiba di Roma tahun 61 sebagai tahanan, dan dia mati sebagai martir sekitar tahun 64, atau ada yang mengatakan tahun 67, ya, dipotong lehernya lalu melompat, jatuh 3 kali, lalu keluar sumber air di Tre Fontane. Kalau Anda ke Roma, itu ada di kota Roma ada Tre Fontane. Itulah sisa-sisa dari legenda yang mengatakan kepala Paulus jatuh 3 kali, lalu dari situ keluar 3 mata air. Ya, itu terjadi sekitar tahun 64, dan Roma waktu itu ada di bawah Kaisar Nero. Jadi situasi orang Kristen memang sangat menderita zaman itu, di bawah penindasan Kaisar Nero. Nah, Petrus rupanya juga mengajak Markus ketika dia di Roma. Dan Markuslah yang diberi banyak informasi tentang kehidupan Yesus, tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan Petrus menyebut Markus ini sebagai anakku. Ya, bahkan ketika dia menulis di dalam suratnya, bab 5 ayat 13, dia menyebut Petrus, anakku, salam kepada kamu sekalian dari kawanku yang terpilih yang di Babylon. Babylon itu adalah Roma, ya, dan juga dari Markus, anakku. Begitu dekatnya dia dengan Markus sampai disebut anakku. Setelah dia jadi juru bahasa, kemudian setelah dia Petrus meninggal, mungkin entah setelahnya atau sebelumnya, itu rupanya Markus meninggalkan Roma dan dia kembali ke Alexandria. Ya, kita tahu Petrus meninggal dengan disalibkan dengan kakinya yang di atas, kepalanya di bawah. Itu terjadi sekitar tahun 67. Jadi besar kemungkinan Markus itu ada di Roma sekitar tahun 65 sampai 67. Atau sebelumnya itu ya. Tapi yang saya perkirakan ya tahun 60-an di sana, lalu dia kembali ke Mesir. Ya, mungkin sekitar tahun 60-an. Nah, jemaat di Mesir ternyata ketika Markus kembali ke Mesir, ke Alexandria, itu jemaat ternyata sudah berkembang. Kasih mereka, solidaritas mereka, kehidupan doa bersama sudah sangat maju. Mereka mulai tahu apa itu puasa, dan kehidupan moral mereka sangat bagus dan semakin menarik bagi orang-orang Kristen. Dan saya tidak ingat persis sampai tahun berapa, itu 600, tahun 600 itu Mesir hampir 100% itu Kristen. Ya, sebelum Islam masuk, itu hampir 100% Mesir itu Kristen. Jadi perkembangan pewartaan Injil yang dirintis oleh Markus dengan gereja Koptik sekarang itu sangat luar biasa di Mesir. Nah, di situ kemudian ketika dia kembali ke Alexandria dan gereja sudah mulai matang di sana, jemaat meminta dia menulis Injil. Supaya pewartaan ini jangan lagi orang omong-omong saja nanti keliru-keliru penerusannya. Markus diminta menulis. Nah, inilah persoalannya di sini. Apakah dia menulisnya sudah di Roma ataukah di Mesir ini? Atau di Roma sudah ditulis sebagian lalu dilanjutkan di Mesir? Yang jelas, Markus mulai menyelesaikan tulisannya di Alexandria. Ya, dia dibunuh sebagai martir sekitar tahun 68. Itu pada hari Paskah, dan Paskah pada tahun itu kebetulan bertepatan dengan pesta Serapis, jadi pemujaan kepada dewa Yunani Mesir. Sebenarnya ini kombinasi dari dewa Yunani dan Mesir. Itu orang-orang Mesir asli, juga para pejabatnya itu merayakan pesta Serapis, orang Kristen merayakan hari raya Paskah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak merayakan pesta Serapis, tapi rame-rame menangkap Markus, ya, yang mau merayakan
Paskah. Markus ditangkap, diikat lehernya, lalu diseret melalui jalan yang berbatu, dibawa ke pantai. Ya. Tetapi peristiwa pertama ini, memang dia sudah babak belur, Markus ini, tetapi dia tidak meninggal. Dia dikembalikan, dia dipenjara untuk satu malam, besoknya diambil lagi dia. Jadi masih diikat lehernya, dia diseret keluar, masih dibawa lagi ke pinggir pantai dengan harapan akan dibakar di situ. Tapi memang lehernya putus, lalu kayu-kayu disiapkan untuk membakar dia. Jenazahnya ditaruh di atas kayu itu, tetapi rupanya alam tidak terima perlakuan yang seperti itu. Terjadi badai luar biasa, hujan lebat, sehingga semua penduduk yang tadi itu ingin rame-rame membakar Markus, mereka lari pontang-panting, membiarkan jenazah Markus di atas kayu. Dan orang-orang Kristen Alexandria lalu mengambil jenazahnya. Ya, dia ditaruh di gereja yang dia dirikan di Alexandria, itu menjadi ditaruh di katedralnya di sana. Namun kemudian dalam Konsili Chalcedon tahun 451, di mana gereja Koptik sebetulnya memisahkan diri di situ, cukup mandiri, menjadi gereja mandiri, itu lalu jenazah Markus itu dibawa ke katedral di Kairo. Tapi pedagang-pedagang Venesia yang merasa kotanya itu mempunyai kota pelindung Markus, Santo Markus, maka tahun 628 itu dia ambil jenazah Markus dibawa ke Venesia, Italia. Tapi tahun 1968, 24 Juni, itu Paus Paulus ke-6 kemudian menyerahkan relikwinya lagi kepada uskup dari Koptik ya di Alexandria. Jadi dikembalikan jenazahnya di situ. Ya. Inilah kita akhirnya tahu sekarang bahwa jenazah Markus masih ada di Mesir, di Kairo. Ya. Nah, inilah kita lihat sedikit cerita tentang perjalanan hidup Markus, mulai dari lahir sampai dia meninggal, dan dia memahkotai kerasulannya, kemuridannya, penginjilannya, dan dengan kemartirannya. Jadi dia mempunyai 3 mahkota di situ. Mahkota sebagai murid, sebagai pewarta, penginjil, dan sebagai martir. Dan syukur sekali dia meneruskan karyanya itu lewat buah yang luar biasa, yaitu Injil Markus. Nah, seperti apa Injil Markus itu? Tadi kita lihat bahwa Injil ini diperkirakan ditulis oleh Markus dan sudah selesai tentu sebelum tahun 68, sebelum kematiannya. Namun pada abad ke-19, banyak ahli itu meragukan bahwa ini ditulis oleh Markus. Mereka meragukan kenapa? Kok sepertinya Markus ini kurang mengerti geografi Palestina. Padahal dia kan orang Yahudi di sana dan dia tinggal di kota Yerusalem. Kemudian perhatiannya yang begitu besar kepada misi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Padahal kita pikir dia itu orang Yahudi, itu diragukan. Tapi kalau kita lihat tadi, dia memang banyak berhubungan bukan hanya dengan orang Yahudi, tapi juga orang non-Yahudi. Lalu bahasa Yunaninya yang sangat sederhana. Kemudian apalagi seperti ada kesan tidak menyatakan karya Yesus secara langsung. Ya, ini terjadi perdebatan apakah betul ini ditulis oleh Markus. Ya, teori-teori itu kemudian berkembang. Ada yang mengatakan bisa jadi sebagian besar itu ditulis oleh Markus seperti kesaksian Papias. Namun teks ini dikembangkan, disempurnakan oleh orang berikutnya sekitar tahun 70. Ya. Inilah kita lihat ada teori 2 sumber. Ada dari Markus yang sudah menulis cukup banyak, kemudian dikembangkan oleh orang Kristen anonim sekitar tahun 70. Ya. Nah, siapa sebetulnya
pembaca yang dituju oleh Injil Markus? Kalau kita lihat teksnya, kita akan bisa menemukan bahwa kemungkinan besar Injil ini ditujukan kepada umat Kristiani di Roma. Bahkan ada cerita bahwa Markus itu menulis Injilnya di satu gereja yang namanya Gereja Santo Markus di depan Piazza Venezia. Itu diperkirakan dia menulis di situ ketika dia berada di Roma. Dan orang-orang Kristen yang di Roma ini hidupnya penuh dengan penderitaan karena ditindas oleh Kaisar Nero. Kemudian sebagian besar mereka adalah orang Kristen bukan Yahudi. Ya. Karena sudah berkembang banyak kekristenan di sana dan sebagian besar bukan orang Yahudi. Oleh karena itu, di dalam penulisan-penulisannya nanti seringkali Markus memberikan penjelasan tentang kebiasaan Yahudi kepada pembacanya. Ya, dia harus jelaskan ya, kata-kata yang berbau Yahudi, dia akan beri penjelasannya. Kemudian lingkungan Latin, istilah Yunani diperjelas dengan ungkapan Latin. Ya. Sehingga jemaat Kristiani di Roma yang mengalami penganiayaan oleh Kaisar Nero, itulah sebetulnya umat yang dia tuju. Ya, dia sangat tekankan di sana. Karena itu orang lalu berpikir kemungkinan besar Injil ini sudah ditulis di Roma ketika Markus menjadi juru tulis Petrus, baru kemudian dikembangkan. Nah, saya beri contoh misalnya, kata-kata Aram seperti Boanerges, dia akan jelaskan karena orang Kristen di sana yang non-Yahudi tidak mengerti. Disebut, oh itu artinya anak-anak guru. Talita kum. Ya. Ya, hai anak, bangunlah. Kum, bangunlah. Talita, anak, bangunlah. Itu dia beri penjelasan karena mereka bukan orang Yahudi, tidak mengenal bahasa Ibrani. Ephata, terbukalah. Ya. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia beri penjelasan karena pendengarnya bukan orang Yahudi. Pembacanya bukan orang-orang Kristen Yahudi atau kebanyakan bukan orang Yahudi. Itulah sebabnya Markus banyak memberi penjelasan-penjelasan itu. Nah, karena situasi jemaat adalah yang mengalami penganiayaan, karena itu Markus sering sekali berbicara tentang penderitaan. Bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, orang harus siap menanggung penderitaan, memikul salibnya. Ya. Dan karena jemaat sudah mengerti bahwa Yesus adalah Kristus dan Putra Allah, jadi kemungkinan besar umat yang membaca teks ini sudah mengenal Yesus, sudah mengerti Yesus, tapi ingin tahu lebih dalam. Dan ingin tahu gimana sih caranya mengikuti Yesus secara benar. Sudah mengimani, tapi saya mau lebih dalam lagi. Maka nanti Pak Markus ini tunjukkan bagaimana menjadi murid yang benar-benar, ya, murid yang sejati. Maka ini ada proses menjadi murid yang dilukiskan bagus sekali di dalam Injil Markus. Nah, pengalaman misi dan menyaksikan penderitaan yang begitu banyak, bahkan dia sendiri menderita begitu banyak, membuat Injil Markus banyak sekali diwarnai oleh bagaimana cara mengikuti Kristus yang menderita. Kristus sendiri, Raja Mesias yang tersalib itu, menderita begitu banyak dan pengikutnya diminta untuk juga seperti itu. Nah, kalau Anda membaca teks Markus, caranya membaca, ingat hanya Markus tuh lihat hanya dua bagian. Ya. Ini kunci di dalam membaca Injil Markus. Di bagian pengantar, bab 1, ayat 1-13 itu diberi pengantar tentang inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Lalu diberi tentang nanti Yohanes Pembaptis, Yesus dibaptis dalam persiapannya. Tapi ini kuncinya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi dia mau bicara tentang Yesus yang bagaimana? Yesus yang adalah Kristus. Yesus yang bagaimana lagi? Yesus yang adalah anak Allah. Dua ini yang mau dia buktikan. Dan bagaimana mengikuti ini? Caranya mengikuti ini. Lalu dia bagi Injilnya dalam dua bagian. Kalau kita membaca Injil Markus, caranya gitu. Ingat tentang Yesus Kristus dan Yesus anak Allah. Lalu pada bagian pertama Injilnya, di bab 1 ayat 14 sampai bab 8 ayat 26 atau ayat 30,
Itu bagian pertama Injilnya. Untuk apa bagian pertama ini? Untuk menjelaskan bahwa Yesus itu Mesias. Yesus itu Kristus. Karena itu, teks ini akan memuncak pada pengakuan Petrus. Ketika Yesus berkata, engkau adalah Mesias. Nah ini bagian pertama. Jadi Yesus tanya kepada mereka, menurut orang siapa aku ini? Ada yang mengatakan engkau itu salah seorang nabi, engkau Elia. Lalu Petrus katakan, tapi menurut kamu siapa? Lalu Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Nah inilah puncak bagian pertama Injil. Ya, yang mau membuktikan apa? Yesus Kristus. Nah setelah ayat itu, jadi setelah bab 8 ayat 26 atau ayat 30, karena itu mulai cerita baru, di 27 sampai 30 itu kesaksian Petrus tadi, kita masuk ke bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini, penulis mau tunjukkan Yesus itu adalah anak Allah. Jadi, prosesnya bagus sekali, geografinya pun sebetulnya gampang sekali di Injil Markus. Dia di bagian pertama ini, Yesus adanya di Galilea, di utara. Ya, dia selalu ada di utara melayani, dan di dalam pelayanannya di utara itu, dia melayani orang Yahudi, kemudian ke seberang. Artinya ke orang-orang non-Yahudi. Jadi dari awal, Yesus sudah melayani baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan ironisnya banyak ditolak oleh orang Yahudi. Ya. Dan penolakan itu bahkan datang dari Yerusalem. Ada utusan dari Yerusalem. Mereka datang ke mana itu, ke Galilea. Mulai mendebat Yesus. Ya, menolak mereka dan sebagainya, menjebak dia. Dan itu kita lihat ada konflik-konflik dengan orang Yahudi. Bahkan dengan otoritas dari Yerusalem. Tapi Yesus tenang saja, dia terus mewartakan itu. Setelah pengakuan Petrus, pelan-pelan dia meninggalkan Galilea menuju ke Yerusalem. Itulah yang Anda lihat mulai bab 8 ayat 27. Ya. Kemudian dia berjalan menuju Yerusalem dan dalam perjalanannya inilah dia mendidik para murid bagaimana menjadi seorang murid. Bagaimana dia harus menderita, bagaimana mereka harus menyangkal diri, ya, memikul salib, kemudian bagaimana menjadi rendah hati, memperhatikan jangan kepentingan diri sendiri, tapi melihat kepentingan orang lain lebih besar daripada kepentingan sendiri. Itu sudah dididik mereka dalam perjalanan itu, dan Yesus tunjukkan bagaimana orang yang memiliki kuasa di dalam pengajaran, mereka juga diberi kuasa untuk nanti meneruskan karya-karyanya. Itulah pimpinan dia ke dalam perjalanannya dari Yerusalem dari Galilea menuju ke Yerusalem. Akhirnya mereka sampai di Yeriko. Itu tempat terakhir, kota terakhir sebelum memasuki kota Yerusalem. Itu di bab 11 kemudian Yesus mulai memasuki kota Yerusalem. Nah, itulah yang saya katakan bagian kedua ini mau membuktikan Yesus itu adalah anak Allah. Karena itu, bagian kedua memuncak dalam pengakuan kepala pasukan. Ketika kepala pasukan ini melihat Yesus yang disalib, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi itu dua kunci untuk memahami Injil Markus. Di bagian pertama, Petrus berkata, engkaulah Mesias. Di bagian kedua, pada bab 15 ayat 38, sungguh orang ini adalah anak Allah. Itu dua pengakuan yang sebetulnya menjadi inti Injil Markus yang dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Para pemirsa sekalian, inilah yang akan dibahas di dalam Injil Markus. Ya, yang saya ini sebagai pengantarnya, yang saya akan tunjukkan nanti teks-teks yang sulit di dalam Injil Markus. Kalau kita tahu kuncinya ini, kita akan lebih mudah memahami poin-poin teks-teks dalam Injil Markus. Dan ketika kita mau merefleksikannya secara lebih dalam. Karena itu, satu hal mungkin yang ingin saya katakan kepada Anda di bagian pengantar ini, yaitu bahwa teks Markus ini ditujukan baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Memang terutama bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Tapi jelas sekali dari teks ini, Markus mau tunjukkan,
Yesus itu terang yang begitu besar, tidak bisa dibatasi hanya kepada suku tertentu atau kepada bangsa tertentu. Dia tidak bisa dibatasi. Karena itu dia menjangkau semua orang, termasuk baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan di dalam pelayanan mengikuti Kristus, kunci yang diminta, orang harus siap memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan hidup rendah hati, menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, mudah-mudahan nanti di dalam membahas teks-teks Markus selanjutnya, Anda akan menemukan nilai-nilai yang besar ini. Terima kasih.